Dan pemirsa, ini kita lihat suasana di Pasar Cilengsi, suasana terbaru di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Yang sebelumnya yang bisa kita lihat adalah masih ada toko-toko dibuka di sana, para penjual juga masih beroperasi, tapi kemudian setelah ditemukan ada 8 pedagang yang dari hasil swab ini positif, ini kemudian akhirnya diputuskan Pasar Cilengsi ini tutup. Yang kita ketahui bersama juga bahwa Pasar Cilengsi ini merupakan salah satu pasar tujuan oleh warga yang tinggal di Kabupaten Bogor dan sekitarnya untuk bisa berbelanja, baik itu kebutuhan sehari-hari ataupun juga kebutuhan yang harus dipenuhi selama Lebaran kemarin. Sehingga kita tahu sebenarnya bukan hanya Pasar Cilengsi tapi juga pasar-pasar lainnya ini mendadak dipenuhi oleh warga, oleh masyarakat yang berupaya untuk memenuhi kebutuhannya. Melihat ramainya pasar, kemudian juga pusat pertokoan dan juga pusat perbelanjaan, ini memang dari tim gugus tugas mengadakan swab ataupun juga rapid test ke beberapa tempat keramaian, termasuk salah satunya adalah Pasar Cilengsi, dan kemudian ditemukan ada 8 pedagang yang ternyata dari hasil swab test ini positif terinfeksi virus corona. Ya pemirsa, untuk bisa mendapatkan informasi lebih lengkap lagi mengenai hal ini, kita sudah terhubung dengan Ibu Ade Yasin selaku Bupati Bogor. Assalamualaikum, selamat malam Ibu Ade. Waalaikumsalam, selamat malam. Baik, Bu Ade, ini tadi kita sudah dapatkan informasi ada 8 pedagang yang di Pasar Cilengsi kemudian dari hasil swab positif, kemudian sekarang mendapatkan perawatan. Tapi adakah Bu upaya lainnya, upaya selanjutnya berupa tracing, sudah berkontak dengan siapa saja pedagang ini? Karena memang kalau kita tahu tidak mudah rasanya begitu banyak pembeli yang melakukan transaksi di hari-hari kemarin, Bu. Iya, memang ini puncak dari sebelum Lebaran, Mbak, ya. Sebelum Lebaran ini pasar-pasar dimanapun pasti dipadati, dan kita juga sudah menghimbau untuk para pedagang untuk menghentikan. Nah, setelah hasil swab yang kita lakukan, swab masif ditemukan pada hari pertama itu kemarin 4 dan sekarang ditambah lagi 4. Dan 4 ini juga hanya di pasar, tapi di keluarganya juga ada yang terkena. Anaknya pedagang daging yang meninggal juga itu terkena positif, sehingga ini bertambah positifnya, kurang lebih ada 10, 8 dari pasar, 2 dari keluarga. Kami terus men-tracking dari lingkar positif ini, jadi sementara ini kita tracking yang orang-orang terdekat dulu seperti anak, istri, dan keluarga yang lain yang serumah, beserta orang-orang yang pernah berdekatan dengan para pedagang yang positif. Karena pedagang ini kan bermacam-macam, ada pedagang buah, ada pedagang sayur, ada pedagang daging, dan semuanya adalah kebutuhan pangan. Justru yang tidak kita temukan di pedagang non-pangan gitu. Nah, dari 8 ini lingkar positifnya sudah kita tracking oleh tim surveillance, dan mudah-mudahan ini bisa juga kita selesaikan dari lingkar positif yang terdekat dulu. Yang memang kesulitan adalah ketika kita mencari orang-orang yang berhubungan dengan pedagang tersebut di pasar, pembeli contohnya. Kita kan tidak tahu pembelinya dari mana saja. Jadi sifatnya kita pengumuman saja dulu bagi mereka yang pernah belanja ke pasar di Cilengsi dan pernah berhubungan dengan tukang daging atau langganan daging tersebut, atau langganan sayur atau langganan buah, untuk melaporkan diri kepada pihak puskesmas atau pihak dinas kesehatan. Ini cara yang paling cepat kami lakukan. Tetapi kalau untuk lingkar keluarga sudah kita lakukan tes, Mas. Baik, Bu Ade, kalau ada yang mendengar himbauan dari Bu Ade Yasin ini pada malam hari ini, kemudian mereka merasa bahwa pernah berinteraksi dengan para pedagang tersebut, belanja di Pasar Cilengsi, tadi kemudian kan harus pergi ke puskesmas, kemudian apakah memang akan dipastikan diadakan swab test juga kepada mereka atau seperti apa? Iya, untuk yang urgent seperti itu kita adakan swab, ya. Tapi untuk yang kita adakan 2 cara, yaitu tes swab untuk yang terdekat dengan pedagang tersebut, misalkan dalam satu lorong atau dalam satu lapak, yang kan di dalam pasar itu pasti ada beberapa lapak yang berdekatan. Ini kita lakukan swab untuk pedagang-pedagang yang berdekatan. Tapi kalau untuk yang jauh, beda blok, itu kita lakukan rapid test, dan ada 6 rapid reaktif yang kita lakukan.
Tapi yang swab mungkin 2-3 hari ini kita sudah tahu hasilnya. Baik, dari hasil sementara Bu, swab tes yang dilakukan kepada keluarga dari para pasien ataupun 8 pedagang yang positif ini, adakah memang perkembangan hasil yang sudah keluar Bu? Adakah yang positif juga atau negatif semua? Ya. Yang keluar kan baru dari para pedagang waktu kita lakukan swab di pasar ya. Jadi yang swab untuk keluarga masih kita lakukan sampai hari ini dan hasilnya belum ada. Baik. Bu Ade, mungkin dalam 2-3 hari ini ada. Ya, baik. Nanti kami tunggu hasilnya. Bu Ade, untuk penutupan dari Pasar Cilengsi ini akan berlangsung berapa lama? Dan selama penutupan ini, apakah yang dilakukan terhadap pasar ini? Selain mungkin kalau saya lihat tadi gambarnya ada penyemprotan disinfektan, begitu Bu? Iya. Di dalam rangka penutupan ini, kita juga bersihkan pasar ya, dilakukan penyemprotan bersih dari luar sampai ke dalam, sampai ke lorong-lorong. Jadi tidak boleh ada yang tersisa satu jengkal pun tidak tersisa. Ini antisipasi kami dalam meminimalisir perkembangan virus atau bekas orang pegang dan lain sebagainya. Nah ini rencananya kami akan menutup pasar ini sampai PSBB, masa PSBB selesai tanggal 4 Juni. Dan setelah tanggal 4 Juni, apakah kami pertimbangkan lagi nanti apakah tetap ditutup, lihat perkembangan atau kita sudah buka tapi dengan pembatasan. Contoh misalkan hanya pangan saja yang melayani masyarakat dan masuk ke pasar ini sekarang sudah kita perketat. Jadi kita sudah tidak ada toleransi lagi bagi masyarakat yang datang ke pasar kalau tidak memakai masker mereka suruh balik. Jadi suruh pulang lagi, tidak boleh masuk pasar. Bagaimana Bu untuk pengawasannya? Karena kan kalau untuk masuk pasar mungkin titik masuknya itu begitu banyak. Sehingga mungkin ada petugas di beberapa titik tertentu yang bisa mengawasi, wah ini bahwa pengunjung ini, pembeli ini memakai masker. Tapi mungkin bisa masuk dari arah-arah lain ini yang juga mungkin bisa harus menjadi perhatian tersendiri Bu. Ya, aksesnya dibatasi Mbak. Jadi saya sudah perintahkan kepada PD Pasar Tohaga untuk menutup akses yang tidak penting atau akses yang kira-kira menjadi akses tikus ya. Jadi nanti harus masuknya jelas, masuknya lewat mana, keluarnya lewat mana, sehingga tidak ada lagi orang sembunyi-sembunyi untuk masuk ke pasar. Dan setiap saat petugas dari Dinas Pasar juga ada yang keliling untuk memastikan bahwa pengunjung dan pembeli itu sudah memakai masker. Bu Ade, terima kasih sudah berkenan untuk bergabung dan juga memberikan informasi kepada kami. Semoga hasil swab test dari keluarga para pedagang yang terinfeksi ini kemudian hasilnya negatif semua. Sekali lagi terima kasih Bu atas informasinya. Selamat bertugas kembali. Terima kasih. Baik, pemirsa, kami akan segera kembali setelah jeda berikut ini untuk mengajak Anda melihat bagaimana surat edaran yang dikeluarkan oleh Menteri Agama dan melihat persyaratan-persyaratan apa saja yang harus dipenuhi oleh rumah-rumah ibadah untuk bisa menyelenggarakan peribadatan. Kami segera kembali.